Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Hadi Wibowo dengan NIM C2C023116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dengan judul Simulasi Pengelolaan Proyek Aplikasi Kampen menggunakan Agile Scrum. Kenapa saya memilih proyek ini? Karena saya melihat di lingkungan sekitar sini, ya khususnya penyedia rental camping itu masih menggunakan sistem manual pencatatan full begitu. Jadi kurang efektif. Nah, di sini saya ambil aplikasi ini agar lebih memudahkan min maupun calon pelanggan yang akan rental alat camping. Lanjut, mengapa aplikasi camping ini dibuat? Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada titik lemah sistem manualnya. Pertama, ada stok barang sering tidak akurat, data tidak sinkron secara real time, jadwal peminjaman sering mengalami bentrok, lalu proses konfirmasi pemesanan lambat dan juga sulit untuk dilacak. Nah, dengan adanya aplikasi Kampen ini, digitalisasi penuh sistem rental berbasis aplikasi web. Proses peminjaman menjadi jauh lebih cepat dan terstruktur. Ketersediaan alat terpantau secara akurat dan transparan bagi pelanggan. Selanjutnya, nah, aktor utama penggerak sistem aplikasi Kampen ini sendiri di sini ada tiga ya. Untuk yang pertama ada pelanggan. Pelanggan melakukan pencarian barang, melihat katalog secara real time, dan mengeksekusi pemesanan perawatan camping secara mandiri. Lalu yang kedua ada admin rental. Nah, di sini admin rental bisa mengelola data inventaris alat, menyetujui atau menolak pesanan masuk, dan juga mencatat proses pengembalian barang. Lalu yang ketiga sendiri ada pemilik usaha atau pemilik sendiri aplikasi Kampen itu. Nah, di sini pemilik usaha dapat memantau performa dan kesehatan bisnis melalui laporan transaksi bulanan serta menggerakkan stok barang. Ya, nah di sini estimasi beban kerja dan prioritas produk backlog. Di sini ada total 7 user stories MVP atau prioritas dan juga 5 user stories non MVP. Nah, yang MVP sendiri ini ada 24 story point, sedangkan non MVP ada 14 story point dengan total 38 story point. Fokus strategisnya seluruh resource pada sprint awal didedikasikan secara eksklusif untuk 24 story point MVP demi memastikan alur operasional dasar, transaksi hingga pengembalian dapat segera tervalidasi. Di sini saya akan tunjukkan apa saja yang MVP dan juga non-MVP nantinya di slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang arsitektur fitur inti atau MVP. Nah, di sini ada 7 tadi sesuai dengan slide sebelumnya. Yang pertama ada registrasi dan juga login. Ini untuk akses masuk pelanggan maupun admin ya. Jadi bisa mengakses masuk ke sistem. Lalu yang kedua ini katalog alat dan juga cek stok, melihat ketersediaan barang. Dan yang ketiga ada booking dan tanggal sewa, transaksi pemesanan pelanggan. Lalu yang keempat ada kelola data alat, pembaruan database oleh admin. Dan yang kelima ada kelola pesanan masuk. Nah, ini jadi nanti admin mendapat verifikasi operasionalnya jika ada pesanan yang masuk dari pelanggan. Yang keenam ada setujui dan juga tolak pesanan. Ini validasi akhir transaksi untuk admin ya pastinya. Lalu yang ketujuh ada pencatatan dan pengembalian, sinkronasi akhir stok secara real time. Ketujuh fitur ini adalah fitur-fitur MVP. Dan
Ini sifatnya wajib selesai pada sprint pertama. Tanpa fitur ini, siklus utama dari pemilihan barang hingga pengembalian tidak akan berfungsi. Selanjutnya ini, nah pada selanjutnya ini ada fitur non-MVP-nya. Kegagalan pengembangan fitur non-MVP atau sprint lanjutan. Yang pertama ada status pesanan lanjutan, transparansi proses di sisi pelanggan pasca booking. Kemudian yang kedua ada riwayat peminjaman, tracking history transaksi pelanggan sebelumnya. Dan yang ketiga ada notifikasi pengingat, peringatan waktu dan pengembalian barang via sistem. Yang keempat ada laporan transaksi bulanan, analitik data performa bisnis untuk pemilik usaha. Lalu yang terakhir, yang kelima ada pembatalan pesanan, fleksibilitas bagi pelanggan sebelum pesanan disetujui admin. Nah, strategi penundaan terencana ini untuk fitur non-MVP, fitur pendukung ini ditunda ke sprint berikutnya. Pengembangan akan dilakukan secara iteratif setelah jalur MVP stabil dan feedback dari pengujian awal user review telah dianalisis. Lalu mengapa metodologi Agile Scrum menjadi pilihan utama untuk aplikasi Kanban ini? Yang pertama, pengembangan bertahap interaktif. Memungkinkan tim untuk memprioritaskan penyelesaian fitur inti atau MVP terlebih dahulu, menyesuaikan dengan batas waktu proyek yang ketat. Lalu yang kedua ada fleksibilitas requirement, sangat adaptif dalam mengakomodasi perubahan atau tambahan kebutuhan mendadak seperti fitur promo atau integrasi denda otomatis ke dalam backlog di tengah jalan. Lalu yang ketiga ada berbasis feedback, meminimalisir risiko teknis seperti sinkronasi stok yang gagal dengan melibatkan umpan balik langsung dari pelanggan dan admin pada akhir setiap sprint. Nah, selanjutnya ini kita sudah sampai di kesimpulan, yaitu mentransformasi masalah menjadi solusi lebih terukur. Efisiensi operasional melalui digitalisasi, peralihan penuh dari pencatatan manual ke sistem aplikasi memastikan data stok 100% lebih akurat, penjadwalan teratur tanpa adanya bentrok, dan juga proses konfirmasi yang instan. Lalu pengembangan juga lebih terarah dan realistis. Pemilihan Agile Scrum yang dipadukan dengan manajemen produk backlog yang ketat, yaitu pemisahan 7 MVP dan juga 5 non-MVP, yang tadi sudah dijelaskan, itu memastikan aplikasi selesai tepat waktu dan tervalidasi oleh pengguna nyata. Nah, aplikasi Kamran ini ada untuk solusi cerdas berbasis rekayasa perangkat lunak modern untuk ekosistem rental camping yang presisi dan terorganisir. Mungkin cukup sampai sini. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.